Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, amma ba'du. Yang kita cintai, kita muliakan, dan kita taati bersama guru kita Buya Yahya. Semoga beliau senantiasa panjang umur, diberikan kesehatan, dimudahkan segala urusan beliau, dan hajat-hajat beliau juga tentunya Allah kabul, Allah ijabah, amin ya rabbal alamin. Yang kami cintai juga guru kita bersama, Habib Hisham Al-Habsyi, selaku pemateri di program ngaji virtual ini, yang alhamdulillah kita sudah masuk di pertemuan yang ke-7 atau ke-8 ya, kalau tidak salah. Insya Allah, karena sudah lama sekali. Mudah-mudahan kita bisa istiqomah terus di program ngaji virtual ini, dan juga kita doakan mudah-mudahan Habib Hisham beserta keluarga dan juga guru-guru kita semuanya senantiasa diberikan panjang umur dalam ketaatan serta sehat walafiat, amin ya rabbal alamin. Sahabat-sahabat semuanya, alhamdulillah malam hari ini ya di Cirebon di sini ditemani rintik-rintik hujan, mungkin tidak jauh berbeda juga dengan di daerah sahabat-sahabat semuanya, tapi insya Allah hujan ini adalah rahmat ya. Tidak akan menyurutkan semangat kita untuk belajar, tidak akan menyurutkan juga koneksi internetnya, mudah-mudahan lancar ya malam hari ini. Sebagaimana tadi yang disampaikan Habib, malam hari ini kita akan belajar tentang akhlak. Akhlak ini penting ya, akhlak ini di atas segalanya. Mudah-mudahan kita semuanya dikaruniakan akhlak yang mulia, sebagaimana Rasulullah SAW juga diutus ke dunia ini adalah untuk menyempurnakan akhlak kita, akhlak umatnya. Baik sahabat semuanya yang baru bergabung mungkin malam hari ini, jangan lupa untuk terus istiqomah ya. Program ngaji virtual ini hadir setiap Sabtu malam Ahad dan juga setiap Selasa di malam Rabu di pekan genap ya, bersama Habib Hisham Al-Habsyi. Baik Habib, sepertinya sudah tidak sabar sahabat-sahabat wakaf dari tadi menantikan kehadiran antum di tengah-tengah kita, maka langsung saja untuk menyampaikan kajiannya. Fadhal Habibana. Sallu ala Nabi Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Assalamualaikum. Alhamdulillahil qawi sultan wal wadh. Memilih apa? Akan memilih kanan atau kiri? Akan memilih apa di dalam keputusan setiap second, setiap menit yang kita lalui, sehingga ujungnya Allah pun sudah tahu kita menjadi ahli surganya Allah Subhanahu wa taala. Allahumma ja'alna minhum, atau kita menjadi ahli nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Nauzubillah min dzalik. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Kita yang telah sadar kita digoda kanan kiri atas bawah, dan kita pasti mempunyai setiap dua pilihan untuk memilih itu dengan godaannya. Maka nutrisi bagi seorang murid, jadikan dirimu sendiri penyebab dirimu sendiri. Kapan ada dua pilihan, langsung milihnya kanan terus. Kapan ada dua pilihan, otomatis nggak ngelirik lagi ke pilihan yang satunya, milihnya ibadah terus. Ya. Jadi kapan ada dua pilihan, ada bisikan syaitan, bisikan malaikat, kita tuh otomatis menjadikan diri kita milihnya benar terus. Gak pakai mikir lagi, bahkan ngelirik lagi, bahkan mempertimbangkan lagi. Gimana caranya? Ciri-ciri orang yang telah menjadikan dirinya penyebab selalu kepada ketaatan adalah memutus hubungan dengan penyebab maksiatnya. Yang tahu diri kita adalah kita, yang tahu karakter tabiat kita adalah kita, dan kita pasti tahu maksiat mana yang sampai sekarang kita masih istiqomah dan menjalankannya. PR bagi kita adalah apa penyebab kita melaksanakan maksiat tersebut. Apa penyebabnya? Kok bisa engkau melaksanakan maksiat tersebut? Oh iya Habib, penyebab saya karena nomor yang ada di kontak saya, yang masih saya simpan selama ini, itulah penyebab saya yang akhir-akhir ini saya bermaksiat. Maka jadilah engkau penghidup bagi hatimu sendiri adalah dengan memotong jalan maksiatnya. Hapus nomor itu dari kontak handphonemu. Apa penyebab engkau maksiat? Oh Habib, penyebab saya maksiat adalah teman saya yang selalu mengajak saya di detik terakhir untuk melakukan maksiat, sehingga aku pun terlena dan aku melakukannya. Maka putuslah tali silaturahmi dengan penyebab maksiat tersebut, yaitu dengan temanmu sendiri.
Apa penyebab engkau maksiat? Adalah mungkin sebuah aplikasi dari handphone, maka hapus aplikasinya. Niat hijrah karena Allah Subhanahu wa taala, maka tanda engkau telah menjadikan dirimu penyebab selalu memilih ketaatan adalah engkau memutus jalan maksiatnya. Apa yang menyebabkan engkau maksiat selama ini? Maka putuslah jalannya. Apa yang menyebabkan engkau masih memakan makanan yang haram, berharap dari yang haram, karena dipikir mudah mendapatkannya karena sudah terbiasa dari kebiasaan keluarga besar atau lain sebagainya, maka putus jalan maksiatnya dengan engkau mencari nafkah yang halal sehingga engkau Allah hindari daripada nafkah yang haram. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Inilah nutrisi kedua bagi seorang murid. Yang ketiga, ma'rifatun nafsi. Kenal dengan dirimu sendiri. Penghidup hati yang ketiga adalah ma'rifatun nafsi. Engkau mengenali karakter, tabiat, watak, sifatmu sendiri. Maksudnya gimana, Beb? Maksudnya adalah engkau sadar bahwa dirimu itu penuh penyakit hati. Oh, Bib, saya ini orangnya kalau ngelihat ada teman saya tuh hidupnya sukses, saya tuh nggak lega hati saya. Saya pengen dia hancur begitu, pengen dia habis hidupnya. Ya, saya nggak bisa ngelihat orang dapat nikmat, saya gelisah. Tapi kalau orang dapat musibah, teman saya itu dapat musibah, oh saya senangnya luar biasa. Maka ini adalah hasud, iri, dengki. Ya, iblis hasud melihat Nabi Adam yang dijadikan pemimpin oleh Allah. Iblis hasud, iri, dengki ketika melihat Nabi Adam dihormati oleh seluruh malaikat, sehingga muncullah penyakit berikutnya jika hasud tadi dipelihara, yaitu penyakit yang kedua, sombong. Batrul haq wa ghamdun nas. Menolak kebenaran dan menyalahkan orang lain, itulah sombong. Ya Rasulullah, kata para sahabat, pakaian kami bagus, sendal kami bagus. Apakah kami termasuk orang-orang yang sombong? Kata Rasulullah, tidak. Itu diperbolehkan. Orang yang sombong adalah yang menolak kebenaran dan menyalahkan orang lain. Itu adalah orang yang sombong. Menolak kebenaran dan dia nyalahin orang lain. Maka ini adalah orang yang sombong. Watak karakternya memang begitu. Tetapi ma'rifatun nafsi, kenali dirimu sendiri. Ya, Habib, saya ini orangnya sombongan, Bib. Ya, walaupun engkau belum memperbaiki sifat sombongmu itu, engkau baru sadar diri. Iya, Bib, aku nih sombong. Baru sadar begitu, hatimu hidup. Iya, Bib, kalau saya hasut. Oh, Bib, kalau saya pemarah orangnya. Saya ada masalah dikit, marah. Ada masalah dikit, marah. Kata Nabi, la taghdab. Faraddada miraran qala la taghdab. Jangan marah, kata Nabi. Kemudian apa? Hasud, ujub, ria, ingin dipuji orang. Oh, penyakit hati. Engkau baru sadar, engkau punya penyakit hati itu, engkau catat, itu sudah menjadikan tanda hatimu hidup. Masalahnya ada orang hatinya mati. Dia nggak sadar kalau dia itu sombong. Ada orang nggak sadar kalau dia itu ujub. Nah, ini bahaya orang begini. Susah disembuhkannya. Karena dia belum menyadari penyakitnya dulu. Maka orang begini hatinya mati. Hatinya penyakitan. Susah disembuhkan. Tapi dengan awalan engkau sadar dirimu ini begini. Sifat karakter buruknya begitu. Dan begini-begitu. Engkau catat semuanya walaupun belum ada obat untuk menyembuhkannya, hatimu udah menjadi hati yang hidup ketika engkau menyadari hal tersebut. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Berteman dengan orang soleh. Yang keempat adalah agar hatimu dipenuhi dengan nutrisi, hatimu selalu hidup, seger buger, maka bertemanlah dengan orang-orang soleh. Ya, biasa duduk bareng para ulama. Ya, biasa duduk dengan para ulama. Maksudnya, ya sering hadir pengajian para ulama, sering dengar nasihat-nasihat hikmah dari para habaib.
kemudian mendengar daripada ajaran syariat Islam yang sesungguhnya, maka berapa banyak orang yang masuk sebelum pengajian dia punya banyak masalah, setelah pengajian dia hatinya adem, lupa dengan masalahnya, ringan dengan masalahnya, karena dia mulai hidup hatinya, mendapat pencerahan di dalam pertemuan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Membiasakan diri duduk dengan para ulama, ini adalah hati. Dan ada tanda orang yang udah biasa duduk dengan para ulama, tandanya adalah dia selalu mendahulukan Allah di setiap urusannya. Bahkan ketika kaget, dia mengucapkan astagfirullah, ya Allah. Ya, dia mendahulukan Allah di setiap urusan dunia dan akhiratnya. Maka itulah tanda orang yang telah banyak sekali duduk dengan para ulama. Ini adalah penghidup hati yang keempat, kata Habib Umar. Yang kelima adalah taubatan nasuha. Taubatan nasuha. Taubat yang nasuha, yang memenuhi syarat-syaratnya, yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan begitulah syarat taubat. Yang pertama adalah mencabut diri. Ketika engkau mendapat hidayah taufik dari Allah, di tengah engkau bermaksiat, jangan engkau katakan nanggung, jangan engkau katakan nanti saja bertobatnya, maka itu tanda taubatmu tidak nasuha. Ketika engkau tidak mengikuti kerentakan hati untuk berhenti dari maksiat di tengah maksiat, maka engkau tidak akan menjadi orang yang diterima tobatnya oleh Allah Subhanahu wa taala, karena mengatakan nanggung, atau mengatakan sebentar lagi saja tobatnya, atau mengatakan saya masih muda, nanti ketika tua saja saya bertobat kepada Allah, maka tobatnya tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala saat itu. Tanda tobat nasuha yang pertama, syaratnya adalah engkau mencabut diri pada saat itu juga di tengah maksiat, ketika hidayah dan taufik daripada Allah turun saat itu. Yang kedua, taubat nasuha syaratnya adalah menyesal. Dan menyesal ditandai dengan tangisan. Menyesal, harus nangis, jangan bangga dengan maksiat, apalagi bercerita ke teman-teman yang baru engkau temui, dulu saya ini luar biasa, saya ini ahli maksiat, oh dulu pasangan saya yang haram itu banyak. Maka orang yang bangga demikian, artinya dia belum bertaubat dengan taubat nasuha, karena dia belum menyesal dengan tangisan, dia malah bangga dengan maksiatnya. Tanda engkau taubat nasuha adalah engkau menyesal dan ditandai dengan tangisan. Habib, saya menyesal, saya berusaha nangis, tapi saya tidak bisa keluar air mata ini. Ya, mungkin sebab hatimu sudah sangat jauh daripada Allah Subhanahu wa taala, maka caranya engkau harus tetap menyesal dengan engkau pura-pura nangis. Ditangis-tangisin. Walaupun pura-pura. Maka itu latihan engkau menuju tangisan yang sebenarnya, agar engkau meneteskan air mata dan menyesal telah bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga adalah berjanji engkau tidak akan mengulanginya lagi. Bagaimana orang yang bermaksiat? Dia bahkan mempunyai jadwal maksiatnya, ya, bahkan dia sudah merencanakan maksiatnya, maka orang ini jauh daripada taubat dan nasuha. Seorang muslim seharusnya dia menjaga dirinya daripada bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mencabut diri, ya, dengan memotong jalan maksiatnya, bukan malah berencana dengan maksiat-maksiat berikutnya. Ya, maka itu 3 syarat taubatan nasuha. Dan jika berhubungan dengan manusia seperti pencurian, penipuan dan lain sebagainya, maka dia harus memulangkan hartanya, karena harta yang dia makan selama ini adalah harta yang haram yang diambil dengan cara menzalimi orang lain. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Ini adalah taubatan nasuha. Dan tidak kami katakan taubatan nasuha itu adalah taubat yang setelahnya tidak ada maksiat lagi. Karena banyak anak muda saat ini malas taubat karena merasa saya masih muda, Beb. Hawa nafsu saya masih besar, Beb. Nanti aja deh taubatnya sekalian. Karena kalau nanti pas tua taubat, baru deh. Habis itu lempeng tuh saya. Kalau saya taubat sekarang percuma, Beb. Pasti saya ini kepleset lagi. Maka taubat nasuha itu begini. Ada orang si A, pagi dia maksiat. Siang dia istighfar. Ya.
Kemudian setelah dia istighfar, menyesal dengan 3 syarat taubatan nasuha, sore dia nggak maksiat. Malam dia nggak maksiat. Seminggu dia nggak maksiat. Sebulan dia nggak maksiat. Setahun, bertahun-tahun dia nggak maksiat. Apakah ini taubat nasuha? Ya, ini bukan hanya taubatan nasuha lagi. Bahkan orang yang melakukan taubat nasuha tadi pun menjadi wali min auliya ilah. Ya. Tapi ada orang, pagi maksiat, siang dia tobat, nyesel nggak akan ngulangi lagi. Sore dia ketemu nih temen waswasil khannas tadi. Minal jinnati wan nas, kepleset lagi sore. Malam dia nangis lagi, ya Allah kenapa keulang lagi? Ya, apakah ini taubatan nasuha? Ini taubat nasuha. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Ittaqillah haitsuma kunta wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha." Ittaqillah haitsuma kunta, bertakwalah kalian dimanapun kalian berada, di tempat terang-terangan depan hadapan manusia, di tempat sembunyi-sembunyi. Ittaqillah, bertakwalah kepada Allah, menjalankan perintah dan menjauhi larangan Allah. Haitsuma kunta, dimanapun kalian berada. Wa atbi'is sayyi'atal hasanah, dan ikutilah perbuatan buruk itu dengan perbuatan baik, tamhuha, maka perbuatan baik itu akan menghapus dosa-dosa perbuatan buruk. Wa khaliqin nas bi khuluqin hasan, dan pergaulilah manusia, bergaullah dengan sesama manusia bi khuluqin hasan, dengan akhlak yang baik. Dalam poin teks hadis yang kedua, tamhuha, maka si kebaikan itu akan menghapus keburukan tadi. Kapan habis maksiat dengan dosa mata, maka langsunglah bertaubat, menangis, berjanji nggak akan ngulangi, dan juga mungkin membaca Al-Quran, rontoklah dosa dari matanya tadi. Ya, tamhuha. Begitulah doa Nabi Muhammad SAW. Setelah beliau berwudu, beliau mengangkat kedua tangannya, sehingga riwayat Siti Aisyah terlihatlah putihnya ketiak Rasulullah SAW. Kemudian Nabi saat itu mengatakan, Allahumma ja'alni minat tawabin. Ya Allah, jadikan aku orang yang sering taubat. Namanya manusia, tempatnya salah, tempatnya melakukan kesalahan, kekhilafan, maka banyakin taubatnya. Karena banyak salahnya, banyakin taubatnya, dan kapan salah langsung taubat. Kapan salah langsung taubat. Ya, maka dengan 3 syarat daripada taubatan nasuha yang dilakukan setiap melakukan kesalahan, niscaya engkau pun akan malas lagi melakukan maksiat, karena setelahnya engkau yakin engkau pasti akan bertaubat. Allahumma ja'alni minat tawabin. Ya Allah, jadikan aku daripada orang-orang yang memperbanyak taubat. Maka inilah kajian kita pada pertemuan kali ini, 7 nutrisi bagi seorang murid yang ingin menuju Allah Subhanahu wa taala. 7 penghidup hati. Yang pertama adalah ikhlas dengan setiap keinginan dan kemauan. Kedua adalah menjadikan diri penyebab selalu kepada ketaatan. Ketiga adalah mengenali watak karakter tabiat diri sendiri sehingga kita bisa memperbaikinya. Keempat, biasa duduk dengan para ulama. Dan yang kelima adalah taubatan nasuha. Insya Allah kita lanjutkan lagi kajian ini dengan pembahasan yang ke-6 dan ke-7 pada perjumpaan yang selanjutnya, sekaligus membahas 3 hal yang menjadikan hati mati saat itu juga. Insya Allah kita bahas pada perjumpaan yang selanjutnya. Tafadhol, kita buka sesi tanya jawab. Baik, alhamdulillah, syukran Habibana atas ilmu dan nasihat yang disampaikan untuk malam hari ini. Suara saya jelas, Habib, sana? Jelas. Baik, alhamdulillah. Soalnya pakai 2 HP ini. Baik, kita langsung masuk di sesi tanya jawab saja ya, untuk mempersingkat waktu kita malam hari ini karena sudah hampir jam 9. Masuk di pertanyaan pertama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana tanggapan Habib dengan fitnah yang terjadi baru-baru ini dengan perkataan Islam itu belum sempurna? Allah Subhanahu wa taala menurunkan wahyu kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika Nabi sedang melakukan hajjil wada, hujjatul wada, yaitu haji yang terakhir dilakukan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di kota Makkah setelah akhirnya
nanti Nabi akan wafat dan tidak akan berhaji lagi. Di saat Nabi berkhutbah, turunlah wahyu daripada Allah Subhanahu wa taala. Surat Al-Maidah ayat 3-nya saja Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madina." Al-yauma, hari ini, akmaltu lakum dinakum, aku sempurnakan, kata Allah, urusan agama kalian, wa atmamtu alaikum ni'mati, dan aku sempurnakan atas kalian nikmat-nikmatku, wa raditu lakumul Islam madina, dan aku rela, kata Allah, bahwasanya Islam menjadi agama kalian. Maka saat itu Allah Subhanahu wa taala menegaskan bahwasanya Nabi telah melakukan daripada syarat-syarat kenabiannya. Di antara syarat seorang nabi, Nabi haruslah tabligh, menyampaikan wahyu-wahyu, syariat-syariat, ajaran-ajaran yang dititipkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi, dan Nabi tugasnya adalah tabligh, menyampaikannya kepada umat-umat Nabi tersebut dan kepada hamba Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah menegaskan kepada Nabi Muhammad di saat Hajjil Wada terakhir khutbah itu, Allah menegaskan bahwasanya Muhammad, engkau telah menyempurnakan agama ini dengan menyampaikan seluruh apa yang telah aku berikan kepadamu Muhammad. Ayat ini menegaskan bahwasanya Nabi adalah seorang yang tabligh, seorang nabi yang betul-betul seorang nabi yang menyampaikan, tidak ada wahyu yang disimpan oleh baginda Nabi Muhammad SAW. Lengkap saja Al-Quran kita 30 juz, 114 surat, 6.236 ayat, semuanya telah lengkap disampaikan oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka apakah ini artinya Islam itu dipahamkan adalah Islam yang telah sempurna sehingga nggak bisa ditambah-tambahin lagi dengan ibadah-ibadah lainnya? Maka begitulah, selama tambahan-tambahan untuk menambahi urusan Islam yang udah sempurna dari Nabi ini bersesuaian dengan ajaran syariat Islam, maka itu boleh. Tetapi jika tambahan-tambahan tadi, pendapat-pendapat tadi keluar dari jalur timbangan ajaran syariat Islam, maka itu bid'ah. Rasulullah SAW bersabda lewat hadis yang diriwayatkan oleh Siti Aisyah yang dirangkum oleh Al-Imam An-Nawawi dalam kitabnya Arba'in Nawawiyah. Hadis kelima, an Aisyah radhiyallahu taala qalat qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Siti Aisyah Siti Aisyah tadi meriwayatkan bahwasanya beliau berkata bahwasanya Nabi Muhammad SAW bersabda, "Man ahdatha fi amrina hadza ma laysa minhu fahuwa raddun." Barang siapa membuat sesuatu yang baru di dalam urusan agama yang bukan termasuk ajaran syariat Islam, fahuwa raddun, maka jelas itu bid'ah dan itu tertolak. Maulid Nabi itu bukan bid'ah, karena setelah ditimbang Maulid Nabi itu dengan timbangan ajaran syariat Islam, maka ternyata Maulid Nabi itu tidak keluar daripada jalurnya. Maka tambahan ini bagi Islam yang telah sempurna, maka sesungguhnya adalah hukumnya adalah boleh. Ditanya, mengapa beribadah caranya bermacam-macam? Bahkan ada tambah-tambahan yang bukan termasuk ajaran Nabi, tetapi masih termasuk daripada ajaran syariat Islam setelah ditimbang dengan timbangan syariat. Maka jawabannya, manusia itu sifatnya mel, cepat bosan. Maka agar tidak bosan, ibadahnya sengaja Allah jadikan bermacam-macam agar mereka senantiasa menyembah Allah Subhanahu wa taala, beribadah kepada Allah Jalla Jalaluhu wa Azamatuh dengan bermacam-macam ibadah tanpa mereka merasakan kebosanan. Maka sekali lagi, kepada para ulama kita yang mengatakan ada yang berfatwa Islam belum sempurna, maka begitulah Nabi Musa alaihi salam ketika bertemu gurunya Nabi Khidir. Karena Nabi Musa merasa, aku telah menangiskan umat di dalam tausiahku. Bani Israel telah menangis bersamaku kapan aku berceramah. Maka Nabi Musa yang saat itu merasa dirinya luar biasa, diingatkan oleh Allah, "Hai Musa, ada yang lebih alim daripadamu. Fauqa dzu ilmin alim." Sesungguhnya di atas fauqa dzi ilmin alim. Sesungguhnya di atas orang yang berilmu ada yang lebih berilmu lagi. Larilah engkau Musa, carilah engkau gurumu, yaitu
yaitu yang bernama Khidir. Bertemulah Nabi Musa dengan gurunya Khidir. Kata Nabi Khidir, syarat menjadi muridku satu. Ya, apa? Jangan banyak nanya. Ya, siap, aku nggak bakal nanya. Dijawab oleh Nabi Khidir, innaka lang tastati'a ma'iya sabra. Engkau nggak akan sabar jika menjadi muridku, nggak bakal sabar. Tapi syaratnya jangan nanya ya. Kalau engkau nanya sekali, 2 kali, 3 kali, maka itu SP1, SP2, SP3 bagimu Musa. Siap. Naik ke atas kapal, Nabi Khidir ngancurkan ujung perahu. Nabi Musa nanya, ya guruku, tuan guru, apakah engkau akan menghancurkan kapal yang kita berada di dalamnya? Innaka lang tastati'a ma'iya sabra. Engkau nggak bakal sabar Musa jika bersamaku. Ya. Turun dari pelabuhan kedua, Nabi Khidir bertemu anak kecil, sebagaimana diceritakan dalam surat Al-Kahfi. Kepala anak kecil itu dipegang oleh Nabi Khidir, kemudian dipelintir kepala tadi, kemudian meninggal mati. Protes Nabi Musa, ya Tuan Guru, apakah engkau membunuh anak kecil saat ini? Innaka lang tastati'a ma'iya sabra. Engkau nggak bakal sabar jika bersamaku. Setelah diungkap di akhir, ternyata begitulah. Nabi Musa mempunyai guru Nabi Khidir yang derajatnya bukan seperti derajat kita saat ini di syariat. Derajat Nabi Khidir jauh di atas syariat. Bukan thariqah lagi derajat Nabi Khidir. Tapi jauh di atas thariqah. Sudah di derajat hakikat yang semuanya atas kehendaknya Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka jangan suudzon kepada gurumu. Husnudzonlah. Mereka lebih banyak ilmunya. Ya, jika mereka mengatakan demikian, jangan kau pelintir perkataan ulama, engkau potong-potong videonya sehingga menjadi viral, tujuannya ingin menjatuhkan ulama tersebut. Begitulah. Pohon besar, anginnya kencang, goyangannya kencang. Mengapa? Pohonnya besar. Dilihat dari kejauhan oleh orang-orang, oh pohon itu besar. Anginnya pun kencang, fitnahnya kencang, ujiannya kencang. Tapi apa artinya? Rumput di bawah, yang kapan angin badai, rumput tadi pun tidak bergoyang. Ma'asyiral muslimin, rahimakumullah, biasa berhusnudzon kepada guru-guru kita, karena daging para ulama adalah beracun. Mungkin menjawab pertanyaan. Tafadhol selanjutnya. Baik, syukran, jazakumullah atas jawabannya. Sahabat, sepertinya kita mungkin tidak bisa membuka sesi tanya jawab secara langsung karena pertanyaan tertulis juga cukup banyak ya dari sahabat-sahabat semuanya. Masuk ke pertanyaan berikutnya. Assalamualaikum, Habib izin bertanya. Jika semisalnya ada seorang perempuan yang belum menikah, lalu ia meninggal dunia, namun juga meninggalkan harta, entah itu harta tabungannya sendiri atau barang miliknya, dan sudah dipastikan dia tidak memiliki hutang ke Allah, tidak memiliki hutang ke manusia, tidak ada hutang zakat, dan sudah dikurangi dengan perawatan jenazah dan wasiatnya, atau sepertiga dari hartanya yang diwasiatkan. Dengan latar belakang masih memiliki kedua orang tua atau orang tuanya sudah berpisah dan masing-masing sudah menikah lagi. Lalu memiliki 3 saudara laki-laki sekandung dan salah satunya sudah menikah. Nah, siapa sajakah yang berhak menjadi ahli waris dari perempuan tersebut, Habib? Mohon penjelasannya. Ya, jadi orang tuanya dapat waris ya. Jadi uang dan yang semua ada itu setelah biaya pemakaman keluar, hutang keluar, wasiat sepertiga harta keluar, kemudian juga hak-hak Allah juga tidak punya, tidak ada daripada lupa bayar zakat dan lain sebagainya, maka harta warisan tadi berupa tabungan, tanah, rumah, properti atau apapun tadi diuangkan. Seandainya laku diuangkan berapa? Setelah diuangkan, maka hartanya dibagi. Ya, dibagi untuk ibu, ayah, dan juga saudara kandung. 3 saudara kandung mendapatkan sisa. Ya. Ayah dan ibunya Habib lupa, mungkin nanti Habib jawab di grup WA ya. Marhaba. Nanti mungkin bisa by voice saja, Habib. Marhaba. Tafadhol selanjutnya. Jadi masuk ke pertanyaan berikutnya, Beb ya? Iya. Mungkin bisa disimpulkan dulu, Bib,
Artinya dari ke apa semuanya ini Ayah, ibu, 3 kakak, laki-laki semuanya itu dapat. dapat semuanya Semuanya 5-5 dapat. Nah, dapat. tinggal Kalau tinggal yang nanti perhitungannya begitu ya, Bib ya. perhitungannya anak agak lupa ini ya. Baik. Baik. Baik, ke pertanyaan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya, lebih baik mana antara satu berjamaah di masjid dengan ikut wirid-wirid dan doa-doa yang berbeda dengan apa yang diajarkan guru, atau dua berjamaah di rumah bersama keluarga dengan bacaan wirid dan doa yang diajarkan guru? Laki atau perempuan ini? Tidak disebutkan, Bib. Kalau laki di masjid. Kalau laki di masjid, walaupun Anggap alhamdulillahnya saja mungkin laki-laki ya, Bib ya. ya. Kalau laki ke masjid dong, walaupun wirid yang dibaca setelah sholatnya bukan wirid yang diajarkan oleh guru kita, karena wirid dari para ulama banyak yang dibaca setelah sholat dan susunannya berbeda-beda. Untung masjid itu setelah sholatnya dia membaca wirid, artinya sesuai aliran yang ada di kita daripada madhab tasawufnya Imam Al-Ghazali yang membaca wirid setelah sholat. Ya, walaupun itu tidak dilakukan Nabi karena membaca wirid sesuai dengan ajaran timbangan syariat Islam, sehingga tidak bisa membaca wirid setelah sholat yang tidak dilakukan Nabi itu dikatakan sebagai bid'ah. Maka jika laki-laki lebih baik di masjid, dan jika perempuan lebih baik di rumah, di musola yang ada di rumah tersebut. Makanya istilah musola itu memang di Yaman itu diperuntukkan bagi musola yang ada di dalam rumah. Yang ketika wanita haid atau ketika wanita itu memang nggak bisa bagus, nggak keluar, maka dia sholat ibadah di dalam musola tersebut yang ada di dalam rumah. Musola tempat sholat. Ya, adapun masjid adalah tempat sujud yang lebih khusus, yang lebih menjadi syiar daripada syiar agama Allah Subhanahu wa taala. Mungkin menjawab pertanyaan. Tafadhol selanjutnya. Pertanyaan selanjutnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya, satu, jika orang tua sudah menghibahkan rumah kepada anaknya, apakah orang tua masih ada bagian dari rumah tersebut? Kedua, tentang warisan, jika ada 3 rumah warisan, tapi ingin dijual semuanya, akan tetapi untuk menjual semua tentu tidak bisa sekaligus. Ada satu rumah yang sepertinya cepat untuk dijual, akan tetapi kakak tidak setuju untuk dijual. Bagian dia belum bisa beli rumah, belum bisa beli rumah lagi. Apa yang harus dilakukan kepada anak-anak yang lain dari 7 bersaudara ini? Undang Ustadz. Karena yang namanya bagi waris bukan hanya teori. Bagi waris itu harus ngademin dulu hati-hati daripada keluarga yang menjadi ahli waris. Diademkan dulu, difahamkan. Yang namanya harta warisan itu harta banyak orang. Maka bagusnya lebih cepat dibagi dengan cara yang dibenarkan. Undang satu ustadz, ya, kemudian beri nasihat, dibagi, ketika pulang mereka sudah membawa bagian mereka masing-masing dan tidak ada keributan. Ya, maka tadi apakah hibah yang udah diberikan oleh orang tua kepada salah satu ahli waris? Karena biasanya di dalam ahli waris itu dia ngaku, oh kalau rumah ini udah dihibah ke saya. Maka ada nggak bukti hitam di atas putihnya? Harus ada bukti hitam di atas putihnya, materai, tanda tangan orang tua. Atau jika tidak ada saksi. Ya, minimal 2 saksi. Kalau itu terpenuhi, maka harta tadi tidak masuk ke dalam warisan yang ditinggalkan jenazah yang meninggal dari orang tua kita, tapi itu udah menjadi hibah, pemberian kepada keluarga yang dilakukan semasa hidup jenazah. Ya, nggak masuk lagi ke harta warisan. Dan juga apakah 3 rumah tadi yang memang nggak bisa dijual sekaligus itu, maka di dalam waris nggak harus dijual saat itu juga, tapi diperkirakan harganya sesuai NJOP daerah tersebut. Ya, sesuai NJOP daerah tersebut, kira-kira harganya berapa jika diuangkan. Maka nominal uang tadilah yang dibagi di dalam pembagian waris. Nah, bagaimana jika ada salah satu kakak yang melarang menjual salah satu rumah? Karena mungkin rumah itu ditempati oleh kakaknya tersebut, sedangkan di lain pihak ia ingin nebus daripada nebus rumah tersebut karena pengen dijadikan tempat tinggal. Sedang jika dia
relakan untuk dijual, dia nggak punya tempat tinggal. Karena hasil dari pembagian harta itu, duitnya nggak bisa lagi buat beli rumah. Maka nggak usah beli rumah, ngontrak aja ngontrak. Kalau belum mampu ngontrak, belum mampu lagi minjem rumahnya. Ya, karena ini urusannya uangnya orang. Ya, jangan semena-mena, apalagi kakak sulung yang membagi dengan seenaknya sendiri terhadap adik-adik bungsunya. Maka ini jelas adalah pelanggaran, bahkan dosa besar di dalam pembagian waris. Ya, mungkin ini menjawab pertanyaan. Ya, mungkin menjawab pertanyaan. Tafadhol. Baik, baik. Masya Allah, jazakumullah. Jawaban yang sangat jelas ya, sahabat semuanya. Pertanyaan berikutnya tentang cacing. Nah, Assalamualaikum, Habib izin bertanya, bagaimana hukumnya cacing yang dihancurkan yang dibuat untuk obat? Apakah ini diperbolehkan? Ya begitulah Allah Subhanahu wa taala menciptakan penyakit, pasti ada obatnya. Pasti ada obatnya, dan obat yang Allah ciptakan untuk penyakit tersebut pasti dari yang Allah halalkan. Ya, Allah menciptakan obatnya pasti dari yang Allah halalkan. Sekarang gimana hukum makan cacing? Makan cacing haram. Kenapa alasannya? Karena syariat Islam menganggapnya jijik. Maka semua hewan yang menjijikkan haram dikonsumsi. Nanti kan ada lanjutannya. Haram dikonsumsi kecuali darurat atau ada hajat. Di antaranya dalam dunia pengobatan. Maka cacing yang diulek dijadikan obat atau direndam apapun caranya dijadikan obat. Maka bagaimana? Karena awalnya haram, karena menjijikkan. Ya, maka air cacing tadi dikonsumsi bagi orang, akhirnya sembuh. Maka sesungguhnya hukumnya adalah boleh selama belum ditemukan obat yang halal dari penyakit yang sama. Jadi, Bib, ini obatnya nggak ada lagi nih, Bib, kecuali cacing. Maka boleh. Tetapi ternyata kalau obatnya udah diciptakan oleh apoteker di dalam dunia farmasi itu, maka engkau nggak boleh lagi minum cacing. Karena memang ada kebiasaan dari beberapa keluarga itu, biasa makan yang alami, yang herbal. Termasuk daripada cacing-cacingan. Maka kalau udah ada obatnya, lebih baik minum yang sudah ada yang Allah ciptakan dari sesuatu yang halal. Mungkin menjawab pertanyaan. Tafadhol selanjutnya. Baik, syukran. Pertanyaan berikutnya adalah tentang bagaimana cara tahallul sesuai syariat, Habib. Tahallul sesuai syariat. Tahallul haji umroh ya? Nah, haji umroh tahallul 3 lembar rambut dicukur selesai. Ya, 3 lembar rambut kepala diambil, potong, selesai. Kalau mau sempurna botak semuanya. Makanya biasanya kalau haji atau umroh mereka banyak yang botak. Ya, dibotak itu afdolnya. Ya, tapi yang wajibnya, yang menjadi wajib haji itu hanyalah diambil 3 lembar dipotong, itu tahallul. Ya, mungkin menjawab pertanyaan. Apa sih tahallul? Tahallul itu membolehkan lagi apa-apa yang haram di dalam urusan haji. Kita nih di Indonesia motong kuku halal. Tapi kalau udah haji di tanah haram, udah lagi ihram, haram nih motong kuku. Gak boleh motong kuku. Kok sengaja motong kuku, sampai 3 kuku, maka bayar dam 1 kambing. Ya, harus beli kambing. Ya, harga 1,5 juta disembelih di sana. Ya, itu. Dan masih banyak lagi. Kita mandi biasa pakai sabun wangi, sampo wangi. Kalau udah lagi ihram di Mekah, nggak boleh lagi tuh mandi pakai yang wangi-wangi. Mandi mah boleh, tapi pakai yang wangi-wangi haram. Kalaupun pakai yang wangi, samponya wangi, sabunnya wangi, maka saat itu dia harus bayar dam setelah dia keluar dari kamar mandi. Maka tahallul adalah menghalalkan kembali dari proses terakhir haji umroh, menghalalkan kembali yang sebelumnya haram di dalam urusan tadi, agar motong kuku jadinya halal. Mungkin menjawab pertanyaan tafadhol selanjutnya. nah, marhaba. Syukran. Ke pertanyaan berikutnya, Assalamualaikum Habib, izin bertanya, bagaimana kalau kita mengikuti beberapa majelis ilmu yang terkadang ada penjelasan yang berbeda, sedangkan ilmu itu harus diamalkan? Apakah lebih baik dengan mengikuti beberapa majelis ilmu tersebut atau memilih salah satu? Timbang para ulama kalian, para guru kalian dengan timbangan syariat Islam. Kalau dari omongannya kok benar banyak benernya, ikuti. Kok gurumu ada 3 yang banyak benernya, ikuti 3-3-nya.
Yang nggak benar, satu engkau dengar yang ini ngomong bid'ah, satu kelompok pengajian ngomong nggak bid'ah. Wah ini udah beda madhab ini. Beda aliran, beda akidah. Maka timbang dulu gurumu, pilih gurumu. Setelah itu engkau punya banyak majelis dari beberapa guru dengan perkataan yang berbeda-beda, hukumnya adalah boleh. Ya, mungkin menjawab pertanyaan. Timbang dengan timbangan syariat Islam. Selagi benar, maka ikuti. Kalau gurumu mulai aneh-aneh, tinggal, selesai. Ya, tinggalkan kami jika tidak berakhlak. Masya Allah. Baik, syukuran Habib jawabannya. Masih banyak pertanyaannya sahabat semuanya, jadi kita tidak buka sesi tanya jawab langsung. Sekali lagi ya, kita bacakan pertanyaan berikutnya. Assalamualaikum, izin bertanya perihal sholat hajat. Apakah boleh dilaksanakan kapan saja atau harus pada saat Qiyamul Lail? Dan apakah ada syarat khusus tentang bacaannya? Misalnya, di rakaat pertama harus membaca surat Al-Kafirun 3 kali, rakaat kedua surat Al-Ikhlas 3 kali, dan pada akhir sujud dipanjangkan dengan membaca sholawat serta kalimat tasbih masing-masing 10 kali. Dan sholat-sholat sunat apa sajakah yang utama untuk dilakukan berdasarkan keutamaannya? Mohon penjelasannya, Habib. Ya, jadi sholat hajat itu adalah sholat yang sebabnya di akhir. Dia sholat dulu, baru dia doa hajat. Dia doa kebutuhannya kepada Allah apa. Ya, berbeda dengan sholat tahiyatul masjid. Sholat tahiyatul masjid sunnahnya, engkau kapan masuk masjid, engkau sunnah sholat. Sebabnya di awal. Maka sholat kayak tahiyatul masjid, bebas mau kapanpun waktunya. Tapi kalau sholat yang sebabnya di akhir, ya, atau nggak punya sebab, maka dia diharamkan di 5 waktu. Yang pertama habis sholat subuh, yang kedua habis sholat asar, yang ketiga ketika istiwa matahari di tengah-tengah, yang keempat ketika menguningnya matahari hingga terbenam, dan yang terakhir adalah ketika ingin terbitnya matahari. Ya, di waktu isyraq, ya sebelum isyraq, ba'da subuh sampai terang itu sampai terbitnya matahari. Maka inilah 5 waktu yang diharamkan bagi sholat sunnah yang sebabnya di akhir. Artinya sholat hajat kapanpun waktunya kecuali di 5 waktu tadi. Artinya kalau engkau punya hajat di ba'da zuhur, maka engkau boleh sholat hajat ba'da zuhur. Sholat hajat 2 rakaat, nanti doanya ada di Dalil Muslim, baca doanya, nanti sebutkan hajat-hajatnya apa, minta dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, bagaimana sholat-sholat sunnah yang diajarkan di dalam Islam? Maka jelas yang pertama adalah sholat rawatib, yaitu qobliyah ba'diyah, ya, sholat yang sangat dianjurkan, sunnah muakkad. Tapi ada beberapa yang juga qobliyah ba'diyah itu yang ghairu muakkad. Artinya Nabi tidak istiqomah melakukannya, ghairu muakkad. Tapi kalau udah muakkad, Nabi tidak pernah meninggalkannya. Itu sholat qobliyah dan ba'diyah. Itu yang sholat yang mengiringi sholat wajib. Kemudian setelahnya ada 5 sholat yang disunahkan dan sangat afdol secara berjamaah. Mulai dari sholat Aiden, yaitu sholat Idul Adha, Idul Fitri, ini sholat sunnah. Kemudian kusufen, sholat gerhana matahari, gerhana bulan. Kemudian al-istisqa, sholat minta hujan. Ini disunahkan berjamaah bersama-sama. Di bawahnya lagi ada urutan sholat sunnah yang dilakukan secara sendirian. Mulai dari sholat duha, di waktu duha. Kemudian sholat tahajud setelah bangun tidur di malam hari. Kemudian sholat witir sebelum tidur di malam hari setelah sholat isya. Kemudian sholat tarawih, yaitu sholat yang dilakukan hanya di bulan Ramadan setelah sholat isya. Nggak sah sholat tarawih seseorang jika dia belum sholat isya, tiba-tiba langsung datang ke masjid, langsung ikut sholat tarawih. Isyanya nanti aja diundur, nggak sah. Syaratnya harus sholat isya dulu. Kemudian diantaranya sholat fajar, yaitu sholat setelah adzan subuh, sebelum melakukan sholat subuh, sholat sunnah fajar atau qobliyah subuh. Ya, mungkin ini menjawab pertanyaan. Tafadhol selanjutnya. Baik, jazakumullah. Masih ada waktu ya, Bib ya? Insya Allah. Ke pertanyaan berikutnya. Assalamualaikum, izin bertanya. Anak pertama saya laki-laki usia 12 tahun, tapi belum paham halal haram dan mudah lupa jika diberi ilmu apapun. Memang dia pernah didiagnosa retardasi mental, tapi sekarang sekolah di SD Islam umum dan terlihat normal. Yang mau saya tanyakan, bagaimana kami sebagai orang tuanya menggali dia sudah balik atau mimpi basah apa belum?
Dan apakah bisa jika anak pertama kami mondok di Al-Bahjah? Kami belum yakin apakah dia mampu dengan rangkaian tes seleksi masuknya. Sedangkan anaknya sangat ingin mondok di Al-Bahjah. Dan apakah ada larangan nama anak pertama jangan pakai huruf nun, kaf, ro, dan mim? Karena anak pertama kami tersebut berawalan nun. Berawalan N maksudnya. Oke. Pengen tahu anak usia 12 tahun laki-laki udah balik atau belum? Tanya. Udah mimpi basah atau belum? Tanya langsung ke anaknya. Nanti anaknya yang ngejawab. Kalau nggak paham jelasin. Apakah udah keluar cairan kental yang keluar dari kemaluanmu? Tanya aja langsung ya. Kemudian masuk Al-Bahjah tentu sangat bisa sekali ya. Kita punya program di Al-Bahjah. Kalau ibu anaknya pengen sekolah yang berbayar, kita ada SD, SMA, SMP, SMA, ada kuliahnya juga ya. Tapi berbayar, bayaran mahal, lumayan mahal ya, formal. Ya, pengen punya dokter bisa jadi imam sholat, pengen punya profesor tapi ahli baca tahlil, ya pengen punya, pokoknya di dunia usaha, dunia usaha keduniaan tapi akhiratnya nggak lupa. Nah itu bisa di sekolah formal kami. Atau jika ibu ingin sekolah dengan pembiayaan yang gratis, kita juga ada menyediakan tahfidz di mana menjadi penghafal Al-Quran, program untuk anak-anak kami di bawah 15 tahun, kemudian juga ada program tafakuh, yaitu program anak-anak kami yang tidak berbayar di atas usia 15 tahun, ya program mencetak ulama. Nah, jadi pilihannya terserah para orang tua, anaknya pengen jadi hafal Quran, pengen jadi ulama, atau pengen jadi pengusaha sukses yang tetap bisa menjalankan ajaran syariat Islam, pilihan terserah orang tuanya. Mau pendidikan yang berbayar atau yang gratis, masih terserah orang tuanya. Kita menerima. Ya, ujiannya mungkin tidak sesulit yang dibayangkan, mungkin bisa dicoba untuk mendaftar terlebih dahulu. Kemudian apakah ada larangan kalau punya anak pertama, mungkin apalagi laki-laki, nggak boleh huruf depannya sekian sekian sekian. Nah ini namanya bid'ah, karena ini namanya ajaran syariat Islam tambahan yang tidak sesuai dengan ajaran syariat Islam, maka fahuwa raddun, maka hal itu dibid'ah, maka hal itu ditolak, ya dikatakan bid'ah. Kenapa? Karena mau punya anak pertama, anak kedua, anak terakhir, mau depan hurufnya A sampai Z, terserah, nggak ada urusan, nggak ada ancamannya, maka itu adalah keyakinan yang salah. Inilah penyebab turunnya surat Al-An'am. Ya, surat Al-An'am. Artinya Al-An'am tuh hewan ternak. Karena orang-orang Arab punya keyakinan, kalau punya anak onta itu 12, anak yang ke-12-nya perempuan, maka dia nggak boleh dikorbanin. Dia miliknya Allah. Nah, maka keyakinan-keyakinan gini, ya tahayul-tahayul begini, inilah yang dikatakan bid'ah, karena hanya main sebut aja tanpa ada dasarnya dalil daripada ayat dan hadis syariat Islam. Mungkin menjawab pertanyaan tafadhol selanjutnya. Baik, kita cukupkan satu pertanyaan lagi, karena sudah jam 9:04. Pertanyaan terakhir dari sahabat kita di Kediri, izin bertanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman saya banyak yang minum alkohol, minum miras mungkin ya maksudnya. Kalau waktu mereka minum, terus saya di dekatnya, tapi tidak minum, apakah saya ikut dosa? Yang kedua, biasanya mereka membeli minuman patungan. Kalau saya ikut patungan, tapi nggak ikut minum, apakah ikut berdosa juga, Habib? Ya jelas, kalau ikut patungan, ikut memakmurkan kemaksiatan, ikut patungan, ya mungkin dipaksa dia, jadi dipaksa patungan, nanti dianggap gimana, terserah mau minum mau enggak, yang penting matung. Nah, kalau dari awal duduk aja itu pulang dia bawa baunya. Kalau engkau biasa duduk sama orang penjual ikan, pulang minimal engkau bawa amis. Adalah amis ya. Ente nongkrongnya sama tukang penjual ikan, ya. Kalau ente biasa nongkrong di tempat, duduk berteman dengan orang pemilik toko minyak wangi, pulang minimal wangi lah. Minimal nyoba-nyoba parfum wangi. Ya, artinya dari pusat awalnya pilih teman tadi. Ya, nanti di antara penghidup hati yang tadi ditausiahi, yang ketujuh itu adalah memilih teman yang baik. Itu penghidup hati. Ya, dikatakan oleh Al-Imam Abdullah
bin Tahir dalam kitabnya Wasiyatul Ikhwan, beliau mengatakan, waqtar minal ashabi kulla mursyidi innal qarina bil qarini yaqtadi fasuhbatul asyrari lil galbi dawa fasuhbatul akhyari lil galbi dawa tazidu lil galbi nasyata wa gawa wa suhbatul asyrari daun wa ama tazidu lil galbi saqimis saqama. Waqtar, dan pilihlah, kata beliau, minal ashabi, dari teman-teman itu, kulla mursyidi, dengan teliti, dites dulu, diuji dulu. Ya, ini teman bener apa enggak, dipilih. Kalau namanya teman, ya apalagi teman hidup. Ya, teman hidup, ya istri atau suami, pasangan hidup yang seumur hidup harus benar-benar dipilih, diteliti. Apalagi teman-teman yang hanya tempat nongkrong bareng, duduk-duduk bareng, maka itu juga harus dipilih. Kenapa innal qarina bil qarini tadi? Karena sesungguhnya teman dengan teman lainnya itu saling mengikuti daripada karakter, tabiat, watak, sifat. Jadi ayo pinter-pinter milih teman yang dengannya akan menyelamatkan hidupmu, bahkan menjadikan hatimu adalah hati yang hidup. Mungkin ini menjawab pertanyaan. Baik, syukron kasih Habib untuk ilmu yang disampaikan dan juga jawaban-jawaban dari pertanyaan, walaupun mungkin belum bisa menjawab semua pertanyaan, tapi insya Allah kita nanti akan bahas di lain kesempatan ya, karena sekarang kita sudah 1 jam lebih bersama di program ngaji virtual ini. Saatnya menutup dengan doa keberkahan. Habib, fadal. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma alif baina qulubina wa aslih dhata bainina wahdina subul salam wa najjina minadh dhulumati ilan nur wa jannibna al fahisha ma dhahara minha wa ma batan wa barik lana fi asma'ina wa absarina wa qulubina wa azwajina wa dhurriyyatina wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim waj'alna syakirina li ni'matika muthanina 'alaiha qabiliha wa athmim 'alaina. Allahumma ighfirli wa liwalidiyya warhamhum kama rabbaw shighara. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Bisirril Fatihah. Bisirril Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين والله الموفق إلى أقوام الطريق. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Jazakumullah ahsanal jaza kepada guru kita Habibana Habib Hisham Al-Habsyi dengan ilmu atau atas ilmu yang sudah beliau sampaikan pada malam hari ini. Ya, alhamdulillah, mudah-mudahan senantiasa bermanfaat untuk kita semuanya, dan insya Allah kita akan jumpa kembali bersama beliau Selasa di pekan keempat nanti ya. Baik sahabat semuanya, mohon maaf tidak bisa menjawab semua pertanyaan-pertanyaan yang sudah kami angkat ya, yang sudah masuk di grup Wakaf Media, tapi insya Allah pertanyaannya nanti akan kita angkat di sesi-sesi berikutnya ya. Jadi jangan pernah bosan untuk mengikuti kajian ini, dan kami himbau memang jika ingin bertanya, lebih baik sahabat-sahabat semuanya kirimkan pertanyaan di grup WhatsApp ketika memang kami buka sesi kesempatan untuk bertanya. Insya Allah semua pertanyaan pasti akan diangkat ya, insya Allah. Habib, syukron Habib, selamat rehat, selamat menjalankan kegiatan dakwahnya, mudah-mudahan sehat selalu, mudah-mudahan berkah selalu ilmu dan waktunya untuk kita semuanya. Sahabat semuanya, sampai di sini tuntas sudah perjumpaan kita di program ngaji virtual ya. Insya Allah kita jumpa kembali di program ngaji virtual yang akan datang. Saya selaku pembawa acara mohon maaf atas segala kekurangan dan kesalahan, mohon doa selalu. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.